Timnas Indonesia menghadapi tantangan berat saat bersiap melawan Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang akan digelar di Stadion Sepak Bola Sydney pada 20 Maret 2025 itu akan menjadi ujian bagi skuad Garuda, yang harus tampil tanpa dua pemain andalan. Dua pemain kunci, Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner, dipastikan absen dalam laga ini akibat akumulasi kartu kuning. Ketiadaan mereka tentu menjadi pukulan telak bagi Timnas Indonesia, terutama karena peran Oratmangoen yang sangat vital sejak dinaturalisasi pada Maret 2024. Namun, pelatih Patrick Kluivert masih memiliki beberapa opsi untuk menggantikan posisi Oratmangoen di lini serang. Sejumlah pemain diprediksi bisa mengisi kekosongan tersebut, di antaranya Egy Maulana Fikri, Ula Romeni, dan Ramadan Sananta. Egy Maulana Fikri tampil impresif bersama Dewa United di BRI Liga 1 musim ini. Pemain berusia 24 tahun itu telah mencetak 11 gol dan 4 assist dari 24 pertandingan, menjadikannya pemain lokal tersubur di liga. Dengan performa yang semakin matang, Egy bisa menjadi pilihan utama untuk mengisi posisi Oratmangoen. Selain Egy, Ula Romeni juga menjadi kandidat kuat untuk menggantikan peran Oratmangoen. Pemain yang kini memperkuat Oxford United di kompetisi Championship Inggris itu dikenal fleksibel dalam posisi menyerang. Meski berposisi sebagai striker, Romeni juga bisa dimainkan sebagai penyerang sayap, sehingga bisa mengisi kekosongan di lini depan skuad Garuda. Jika Romeni dipasang sebagai winger, maka posisi striker utama bisa dipercayakan kepada Ramadan Sananta. Pemain Persisolo ini memiliki catatan apik bersama Timnas Indonesia dengan torehan 5 gol dari 10 penampilannya. Namun, Sananta masih harus membuktikan dirinya, mengingat ia belum banyak mendapatkan kepercayaan sebagai starter dalam laga-laga besar. Absennya Oratmangoen dan Hubner tentu akan menjadi tantangan bagi Patrick Kluivert dalam racik strategi melawan Australia. Namun, dengan kedalaman skuad yang ada, Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk meraih hasil positif di Sydney. Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga krusial dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menantang Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025, sebelum melakoni laga kandang kontra Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno 5 hari setelahnya. Dua pertandingan ini menjadi momen penting bagi Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat pada Juni hingga Juli tahun depan. Tiket laga kandang melawan Bahrain mulai dijual pada 4 Maret melalui aplikasi Livin by Mandiri. Penjualan akan dimulai pukul 10 WIB dengan puluhan ribu lembar tiket disiapkan untuk pendukung Garuda. Pertandingan melawan Australia menjadi debut Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Mantan bintang Barcelona ini resmi ditunjuk PSSI pada 8 Januari 2025 menggantikan Shin Tae-yong. Kluivert dikontrak hingga 31 Desember 2027 dengan tugas utama membawa Timnas Indonesia tampil kompetitif di berbagai ajang internasional. Untuk mempersiapkan tim menghadapi laga melawan Australia dan Bahrain, Kluivert bersama asistennya, Alex Pastor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenburg, aktif menyaksikan pertandingan Liga 1 guna mencari pemain terbaik. Dalam 6 laga grup C putaran ketiga, Indonesia baru meraih 1 kemenangan, yakni saat menaklukkan Arab Saudi 2-0 di Gelora Bung Karno pada 19 November 2024. Marcelino Ferdinand tampil sebagai pahlawan dengan mencetak 2 gol yang mengantarkan kemenangan bersejarah. Hasil ini membuat Indonesia mengoleksi 6 poin dan menempati peringkat ketiga grup, sejajar dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Jepang masih memimpin klasemen dengan 16 poin, diikuti Australia yang mengoleksi 7 poin. Sepanjang putaran ketiga, Indonesia telah mencetak 6 gol dan kebobolan 9 kali. Marcelino Ferdinand menjadi top skor dengan 2 golnya ke gawang Arab Saudi. 4 gol lainnya dicetak oleh Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, dan Tom Haye. Sandy Walsh mencetak gol ketika Indonesia menahan imbang Arab Saudi di laga pembuka pada 5 September 2024. Kemudian, Oratmangoen dan Struijk turut mencatatkan nama mereka di papan skor saat Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain pada 10 Oktober. Sementara itu, Tom Haye mencetak gol saat Indonesia kalah 2-1 dari Cina pada 15 Oktober. Jelang laga kontra Australia, Timnas Indonesia dipastikan tidak diperkuat dua pilar utama, Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner. Keduanya absen akibat akumulasi kartu. Oratmangoen menerima 2 kartu kuning dalam laga melawan Bahrain dan Arab Saudi, sementara Hubner mendapat kartu merah saat Indonesia mengalahkan Arab Saudi pada 19 November.
Absennya kedua pemain ini menjadi tantangan bagi Kluivert dalam racik strategi menghadapi Australia, yang dikenal memiliki permainan fisik dan organisasi tim yang solid. Laga melawan Australia menjadi ujian penting bagi timnas Indonesia dalam menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan strategi baru di bawah asuhan Patrick Kluivert, akankah skuad Garuda mampu mencuri poin di Sydney? Kita nantikan hasilnya pada 20 Maret 2025. Timnas Indonesia masih menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan penting di babak ketiga kualifikasi zona Asia. Salah satu pemain kunci, Marcelino Ferdinand, mengungkapkan keyakinannya bahwa skuad Garuda mampu mengamankan satu tiket ke ajang bergengsi tersebut. Saat ini, Timnas Indonesia masih bersaing di babak ketiga kualifikasi. Kan skuad Merah Putih untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar setelah kemenangan dramatis atas Arab Saudi di laga terakhir. Berkat hasil tersebut, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan kini menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan raihan 3 poin. Di bawah asuhan pelatih anyar Patrick Kluivert, Timnas Indonesia memasuki era baru dengan semangat yang tinggi. Masih ada 4 pertandingan tersisa yang harus dilakoni untuk memastikan peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand pun optimistis bahwa timnya bisa meraih hasil maksimal dan mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Oxford United, Marcelino dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa dirinya percaya skuad Garuda mampu mewujudkan impian besar tersebut. "Ya, saya sangat yakin bisa lolos," ungkap Marcelino. Pemain berusia 20 tahun itu juga menegaskan bahwa dirinya dan rekan-rekannya harus memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan. Ia menekankan pentingnya fokus pada performa tim tanpa terbebani oleh tekanan eksternal. "Sebagai pemain, kami hanya bisa melakukan yang terbaik dan tidak terlalu fokus pada tekanan yang ada. Kami ingin memberikan yang terbaik di dalam dan luar lapangan," ujar Marcelino. Lebih lanjut, Marcelino menegaskan bahwa timnas tidak akan terlalu memikirkan kekuatan lawan, melainkan akan fokus menjalani setiap pertandingan dengan maksimal. "Kami tidak terlalu melihat lawan, tapi akan habis-habisan satu demi satu," tambahnya. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi laga krusial dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka harus menghadapi tim-tim kuat di grup C dan berjuang keras untuk menjaga asa lolos ke turnamen bergengsi tersebut. Dengan semangat dan keyakinan yang tinggi, skuad Garuda siap menghadapi tantangan berikutnya. Para pencinta sepak bola Indonesia tentu berharap Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa mengukir sejarah dan membawa Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Striker baru Timnas Indonesia, Ula Romeni, mendapat sorotan dari pelatih Oxford United, Gary Rowett, menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berusia 24 tahun itu baru bergabung dengan klub Inggris tersebut pada Januari lalu setelah direkrut dari FC Utrecht. Namun, karirnya di Oxford belum berjalan mulus. Sejak bergabung, Romeni belum menjadi pilihan utama di lini serang Oxford United. Dari 5 laga yang telah dijalani, ia hanya sekali tampil sebagai starter dan belum mencetak gol. Meski dikenal sebagai pemain serba bisa yang dapat bermain di berbagai posisi di lini depan, Romeni lebih nyaman bermain sebagai striker. "Saya memainkan banyak laga sebagai penyerang lubang, sayap kiri, sayap kanan, dan striker. Saya pikir saya bisa multifungsi dalam posisi ini," ujar Romeni kepada media Inggris, Bicester Advertiser. "Namun, saya lebih suka bermain sebagai striker karena saya mendapatkan kebebasan lebih di posisi itu." Kendati demikian, media Inggris Oxford Mail menyoroti bahwa Romeni bukan seorang target man murni, yang biasanya diandalkan sebagai ujung tombak utama dalam tim. Hal ini menjadi perhatian bagi pelatih Oxford United, Gary Rowett, yang mengungkapkan bahwa absennya target man membuat timnya kesulitan menciptakan peluang. "Ketidakhadiran target man berarti kami tidak bisa bermain sesuai dengan keinginan," ujar Rowett, dikutip dari Oxford Mail. "Jika melihat tim-tim lain di divisi ini yang memiliki target man, mereka bisa bermain lebih langsung dan menciptakan peluang lebih banyak." Rowett menambahkan bahwa tanpa target man, Oxford United harus mencari cara lain untuk menyerang dan menguasai bola dengan lebih baik. Namun, ia tetap yakin bahwa Romeni dan rekan-rekannya mampu mengatasi tantangan ini. "Kami harus memastikan bahwa kami bagus dalam penguasaan bola. Saya pikir kami adalah tim yang mampu mengendalikan bola, tetapi ketika rasa percaya diri menurun, itu bisa menjadi lebih sulit," ujar Rowett. Dengan situasi ini, perhatian tertuju pada bagaimana Romeni akan menampilkan performa terbaiknya di Oxford United, sekaligus bersiap menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Timnas Indonesia. Jelang laga melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, mantan striker Timnas Indonesia dan Persib Bandung, Sergio Van Dijk, memberikan pandangannya soal peluang Garuda.
Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025.